Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya untuk materi kompetensi level 2, yaitu PPK tipe C. Yang mana PPK tipe C ada 3 kompetensi, sudah 2 kompetensi yang kita pelajari, yaitu kompetensi terkait perencanaan level 2, kemudian untuk pengelolaan kontrak PBJP yang level 2, dan yang ketiga ini kita masuk ke materi swakelola level 2. Nah, untuk swakelola level 2 ini, di sini ya kita lihat untuk kompetensi dasar yang yang perlu ya dimiliki oleh teman-teman semua, yaitu para peserta dapat melakukan proses pengadaan barang jasa melalui swakelola. Jadi kalau yang level 1 kemarin untuk swakelola, para peserta itu kompetensi dasar yang harus dimiliki hanya sekedar mengidentifikasi ya, mengidentifikasi, mampu menjelaskan terkait pengelolaan PPJ melalui swakelola. Tapi di materi level 2 ini kita dituntut untuk bisa melakukan proses PBJ melalui swakelola itu, teman-teman. Nah, indikator keberhasilan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, melakukan pekerjaan penyusunan rencana ya, penyusunan rencana swakelola itu sendiri. Untuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga pengawasan pada PBJ melalui swakelola sesuai pedoman atau panduan dan juga ketentuan. Jadi untuk swakelola level 2 ini, kalau yang tadi, yang di awal untuk perencanaan dan juga untuk kontrak itu masuk ke pekerjaan sederhana. Kalau swakelola level 2, ini adalah swakelola yang dilakukan berdasarkan pedoman atau panduan yang sudah ada. Misalnya nih, swakelola yang dilakukan di Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan untuk dana alokasi khusus itu kan sudah ada aturan bakunya ya, sudah ada juknis untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan pengadaan yang menggunakan dana DAK ya atau DAK ini. Gitu. Nah, ini yang masuk dalam level 2. Jadi kalau level 1 itu masih sifatnya masih umum, swakelola yang kita lakukan di kantor kita, tapi kalau sudah level 2 sudah ada juknis tersendiri gitu. Apakah dari Kementerian Kesehatan atau dari Kementerian Pendidikan ya atau dari Ketahanan Pangan dan lain sebagainya. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua yaitu melakukan pengelolaan PBJ secara swakelola untuk pekerjaan dengan masukan atau input berupa personil dengan keahlian tertentu dan juga bahan material sederhana ya. Proses metode pelaksanaan itu telah jelas berdasarkan standar atau pedoman yang sudah ada tadi dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran atau output yang dapat diukur secara kuantitatif. Sehingga fokus kita di swakelola level 2 ini, itu ada di input dan juga output. Karena untuk proses itu ada di level 3, teman-teman. Nah, ini juga berkaitan dengan soal-soal UKOM yang akan teman-teman temui. Itu juga pertanyaan yang ada di soal-soal UKOM itu masih seputar ya, bahan data apa yang dibutuhkan dalam swakelola level 2 ini. Outputnya seperti apa gitu. Tidak akan ditanyakan bagaimana proses untuk melakukan itu gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk indikator keberhasilan yang level 2. Sehingga di sini kita sudah bisa membedakan ya, yang mana swakelola level 1, yang mana swakelola level 2 gitu. Jadi swakelola level 2 tadi yang sudah ada juknis tersendiri gitu dari satker yang ada ya atau kementerian yang ada. Peraturan yang dapat dipelajari di sini yang pertama peraturan LKPP nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari peraturan LKPP nomor 8 tahun 2019 tentang KKT PBJP ya, tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Di situ sudah ada pembagian-pembagian yang level 1 itu apa saja pembelajarannya, indikator keberhasilannya, level 2, level 3 dan juga level 4.
Kemudian yang kedua, itu peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2020 tentang JF PPBJ. Kalau teman-teman di sini merupakan pejabat fungsional, pengelola PBJ, maka tentu saja teman-teman udah familiar dengan Permenpan 29 2020 ini. Kemudian Permenpan RB nomor 52 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengelola PBJ. Nah, ini juga perlu teman-teman baca ya untuk mengetahui apa saja perbedaan antara PBJP yang level 1, level 2, level 3, dan juga level 4. Seperti ini isi dari KKT tadi, Kamus Kompetensi Teknis yang ada. Di situ teman-teman dapat melihat indikator perilaku apa yang diharapkan ya bisa dicapai oleh setiap peserta pada pembelajaran PBJP di setiap levelnya. Ini kalau level 1 ini masih memahami, mengidentifikasi, menjelaskan ya. Tapi kalau sudah level 2 itu sudah melaksanakan teman-teman. Itu. Nah, di sini untuk angka kredit kalau teman-teman merupakan, pejabat fungsional ya, di PPBJ. Dan, kita mulai materinya. Untuk swakelola ini secara garis besar ada 3 tahapannya, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Tapi di penjelasan materi, baik yang level 1 maupun yang level 2 itu kita, jelaskan dalam 4 tahapan, teman-teman. Yang pengawasan itu, kita, buatkan uraian tersendiri, seperti itu. Nah, untuk tahap perencanaan swakelola ini, tentu saja teman-teman harus paham dulu definisi dari swakelola itu. Saya kira ini udah clear ya, di kita semua. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD tipe 1, KLPD lain, ya, tipe 2, Ormas tipe 3, ataupun Pokmas untuk tipe 4. Garis besar PBJP melalui swakelola tadi yang sudah saya jelaskan di awal, tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan, yang mana tahap pengawasan itu kita buatkan uraian tersendiri ya, karena untuk pengawasan swakelola itu agak berbeda dengan pengawasan yang melalui penyedia. Kalau pengawasan swakelola itu kan terhadap administrasi, teknis, dan juga keuangan. Untuk tahap perencanaan ini di situ selain melakukan identifikasi kebutuhan seperti yang kemarin kita pelajari di materi perencanaan, kemudian menetapkan jenis barang jasa, menyusun spek TKAK. Di sini ada ketambahan, teman-teman, yaitu penetapan tipe swakelola. Jadi yang 4 tipe tadi itu sudah kita tetapkan di tahap perencanaan. Kemudian ada penyusunan spek TKAK, RAB, dan lain sebagainya. Tetapi poin pentingnya ada di 3 kegiatan ini. Penetapan tipe swakelola, penyusunan spek TKAK, dan juga RAB. Untuk tahap persiapan swakelola ini ada penetapan tim penyelenggara, tapi coba saya cek dulu ya. Seingat saya ada perubahan nih di tahap persiapan swakelola. Coba cek dulu di sini. Kayaknya nggak bisa disiapkan swakelola. Ini nggak bisa dicari di sini. Bentar ya, saya cek dulu. Seingat saya ada perubahan nih. Siapan
Iya, ini sudah sesuai ya. Penetapan rencana jadwal. Oke, ini udah sesuai. Nah, jadi untuk tahap persiapan swakelola, yang pertama itu setelah kita mengetahui tipe swakelola apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, ataupun tipe 4, maka di tahap persiapan itu kita menetapkan tim penyelenggaranya. Nah, tim penyelenggara swakelola itu terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas. Sehingga ketika kita udah tahu tipe swakelola itu misalnya nih tipe 1, artinya seluruh tim penyelenggara itu berasal dari KLPD yang bersangkutan. Bisa menggunakan tenaga ahli dari luar untuk pelaksana, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana yang ada. Gitu. Begitu juga kalau swakelola itu tipe 2. Tipe 2 maupun tipe 3 itu sama. Ketika tim persiapan dan juga tim pengawas itu berasal dari instansi yang bersangkutan, pemilik anggaran, penanggung jawab kegiatan, tapi untuk pelaksana itu berasal dari KLPD lain kalau tipe 2. Tipe 3 berarti dari ormas. Nah, untuk tipe 2 dan tipe 3 ini boleh menggunakan tenaga ahli di luar KLPD lain, di luar ormas itu boleh dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah tim pelaksana yang berasal dari KLPD lain itu atau dari ormas tersebut gitu. Kalau untuk tipe 4, seluruh anggota tim penyelenggara itu berasal dari Pokmas. Nah, itu bedanya. Setelah kita menetapkan tim penyelenggara, itu akan di SK-kan ya oleh kepala dinas, oleh PA-KPA. Tapi kita lihat dulu nih, kalau tipe 1, seluruh tim penyelenggaranya berasal dari KLPD yang bersangkutan, maka SK tim penyelenggara swakelola ditetapkan oleh kepala dinas yang bersangkutan gitu. Tapi kalau tipe 2 dan tipe 3, apalagi tipe 4, itu kan penyelenggaranya kalau tipe 2 dan 3, tim pelaksananya itu kan bukan berasal dari KLPD yang bersangkutan ya. Sehingga yang ditetapkan di dalam SK tim penyelenggara swakelola tipe 2 dan tipe 3 itu hanya tim persiapan dan juga tim pengawas. Karena tim persiapan dan tim pengawas itu yang berasal dari KLPD yang bersangkutan, personil KLPD tersebut gitu. Untuk pelaksana, tim pelaksana ini karena berasal dari KLPD lain ataupun ormas lain dari ormas untuk tipe 3, maka tidak perlu si kepala dinas ini menetapkan mereka di dalam SK tim penyelenggara swakelola. Tapi digunakanlah yang namanya kontrak swakelola, teman-teman. Nah, untuk kontrak swakelola ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dengan si pelaksana swakelola. Misalnya nih, pelaksana swakelola tipe 2 kerjasama dengan PTN lain gitu. Nah, PTN lain ini ada rektornya, tapi rektornya ini menunjuk misalnya swakelola itu untuk penyusunan naskah akademis, misalnya kajian-kajian hukum. Sehingga si rektor ini menunjuk fakultas hukum yang akan swakelola. Nah, di fakultas hukum ini, si dekan fakultas hukum, dia misalnya menunjuk dosen A gitu sebagai ketua tim pelaksana swakelola. Maka si dosen A tadi ini yang akan berkontrak dengan PPK. Nah, ini ada di soal ujian, teman-teman. Banyak yang keliru menjawab karena mereka berpikir, oh swakelola dengan PTN berarti minimal berarti kalau bukan rektor, si dekan itu yang akan bertanda tangan kontrak dengan PPK. Padahal sudah ada pelimpahan kewenangan di dalamnya. Si dekan yang ditunjuk oleh rektor, tapi dekan menunjuk lagi si dosen A sebagai ketua tim. Maka ketua tim pelaksana itu yang akan berkontrak dengan si PPK. Kalau untuk tipe 3, pimpinan dari ormas yang akan berkontrak dengan PPK.
Sedangkan untuk tipe 4, karena semua tim penyelenggaranya berasal dari Pokmas, berarti tidak ada ya yang di-SK-kan oleh kepala dinas gitu. Jadi tim penyelenggara dari instansi itu tidak ada, semua dari Pokmas itu sendiri, artinya langsung pakai kontrak gitu. Nah, di peraturan terbaru di Perpres 46 2025 untuk swakelola ini kalau yang tipe 2 dan yang tipe 2 ini dengan PTN dengan KLPD lain, karena KLPD lain ini seringkali terjadi pergantian, ada mutasi ya, kepala dinas gitu. Jadi, di tahap perencanaan ini, pada saat penetapan tipe swakelola, ketika ditetapkan tipe 2, maka di tahap perencanaan ini, si PA-KPA, pemilik anggaran, penanggung jawab kegiatan ini akan melakukan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman dengan KLPD lain yang akan menjadi pelaksana swakelola. Kenapa perlu MOU? Supaya bisa ada kesepahaman di awal. Khawatirnya sudah oke dengan misalnya si PTNA tadi sudah oke mau lakukan swakelola, tapi tahun depan, karena ini tahap perencanaan ya, berarti T-1. Di tahun anggaran berjalan ternyata ada pergantian rektor, rektor yang baru malah tidak setuju untuk melaksanakan swakelola. Nah, bingung lagi, cari yang lain lagi gitu kan. Makanya ada namanya MOU ya, nota kesepahaman di dalam swakelola. Dan itu dulu wajib ya ditandatangani oleh KLPD, oleh PA-KPA, penanggung jawab kegiatan, dan juga pimpinan dari KLPD lain. Tapi di Perpres 46 2025 itu sudah tidak wajib lagi, teman-teman. Jadi kalau mau pakai MOU silakan, tidak mau pakai MOU langsung kontrak saja ketika tahap persiapan swakelola, nah silakan gitu. Nah, kita balik lagi ke tahap persiapan tadi. Setelah penetapan tim penyelenggara, maka ada namanya rencana kegiatan ya, penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan tentu saja merupakan tugas dari tim persiapan swakelola karena ini udah di tahap persiapan, teman-teman. Jadi bukan lagi tugas dari PPK di sini. Penyusunan jadwal. Kemudian ada review terhadap spesifikasi teknis KK ya ataupun RAB yang sudah disusun di tahap perencanaan. Nah, untuk swakelola ini yang tipe 1 tim persiapan melakukan review tadi, ini ada di soal ujian juga. Tim persiapan melakukan review terhadap spektek ya atau KAK dan juga RAB yang disusun di tahap perencanaan. Untuk tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4, yang direview itu adalah proposal, teman-teman. Nah, itu pernah ya beberapa kali keluar di soal ujian. Jadi yang direview bukan lagi spektek ini, tapi yang direview adalah proposal. Karena tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu kan pelaksananya dari luar ya, bukan dari KLPD bersangkutan. Sehingga ketika si calon pelaksana swakelola itu awalnya mereka melihat ini spektek dan juga RAB dari PPK gitu. Mereka melihat, kemudian mereka merasa, "Oh, kurang cocok nih, seharusnya RAB-nya seperti ini," gitu. "Harusnya, spesifikasi teknisnya seperti ini," gitu. Mereka lakukan perubahan, maka silakan ajukan proposal dulu. Dan proposal ini yang akan direview oleh tim persiapan swakelola dari instansi bersangkutan, gitu. Mereka lakukan review, mereka cocokkan, mereka bandingkan dengan spektek, KAK, dan juga RAB yang sudah disusun oleh PPK di tahap perencanaan. Selanjutnya adalah finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Setelah tanda tangan kontrak, swakelola itu dilaksanakan. Kalau sudah selesai, ya, itu tentu saja dalam pelaksanaannya ada dilakukan pengawasan, dan tim pengawas swakelola ini mengawasi ya administrasi, teknis, dan juga keuangan. Mereka mengawasi mulai tahap persiapan, teman-teman. Jadi mereka tidak mengawasi tahap perencanaan sebenarnya di sini. Karena tim pengawas ini kan baru ada, baru ditetapkan di tahap persiapan gitu kan. Ini tim penyelenggara swakelola mereka. Jadi mereka ini awasi apakah administrasinya sudah lengkap, kemudian teknis di lapangan, realisasi fisik seperti apa,
kemudian keuangannya bagaimana, untuk dokumen-dokumen pembayaran apakah sudah sesuai, laporan-laporannya sudah ada, sehingga tim pengawas ini akan membuat daftar simak. Ketika sudah diawasi dan pelaksanaan swakelola ini sudah selesai, maka pelaksana swakelola akan mengajukan secara tertulis kepada PPK untuk dilakukan serah terima, gitu. Jadi sama ya kurang lebih gambarannya seperti, yang penyedia tadi. Ajukan dulu ke PPK, maka PPK akan menugaskan tim pengawas untuk memeriksa hasil pekerjaan. Kalau sudah sesuai dengan kontrak, maka dilakukan BAST. Dan juga ada sanksi di dalam pelaksanaan swakelola tersebut. Nah, ini untuk tahap perencanaan swakelola yang tadi, kegiatan intinya ada 3 tadi ini, teman-teman. Dan karena kita di sini ya, untuk swakelola ini kan tadi fokus kita indikator keberhasilan pembelajaran itu melakukan ya, sehingga teman-teman di sini eh, akan di apa ya, akan dituntut untuk bisa melakukan gitu, melakukan penyusunan perencanaan swakelola gitu. Makanya buku kerjanya itu nanti tolong diisi ya teman-teman untuk kita bahas pada saat pembahasan buku kerja. Nah, untuk penetapan tipe swakelola, tentu saja dimulai dari identifikasi dulu, identifikasi kebutuhan, jenis pengadaannya apa, kita lihat apakah pengadaan itu sesuai dengan kriteria swakelola. Kalau sesuai kriteria swakelola, bisa dilakukan melalui swakelola. Kalau tidak sesuai kriteria swakelola, artinya tidak bisa ya, harus dilakukan melalui penyedia. Kemudian kita cek juga apakah kompetensi ataupun keahlian dan juga beban kerja ya itu sesuai, cukup ya nih dari si pelaksana swakelola. Artinya pelaksana swakelola ini harus punya kompetensi ya, keahlian di bidang yang sesuai dengan pekerjaan swakelola tersebut. Misalnya ada swakelola BIMTEK pengadaan barang jasa level 1. Pengguna anggarannya, pemilik anggarannya misalnya di BPSDM. Nah, itu kan sesuai ya. Di BPSDM itu ada widyaswara, ada fasilitator PBJ di situ. Artinya pelaksana swakelola bisa dari mereka sendiri. Bisa swakelola tipe 1. Gitu. Begitu juga dengan pengadaan-pengadaan swakelola yang lain. Seperti itu, teman-teman. Untuk tipe 2, tipe 3 juga sama seperti itu. Nah, untuk penetapan tipe swakelola, kita kan bingung nih mau menetapkan yang mana ini, apakah ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, ataupun tipe 4. Maka tentu saja teman-teman di sini perlu melihat apabila barang jasa yang dibutuhkan itu masuk kriteria barang jasa yang dapat diadakan secara swakelola, tadi memenuhi kriteria swakelola, dan merupakan tugas fungsi dari KLPD penanggung jawab anggaran serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka bisa dilakukan swakelola tipe 1. Misalnya tadi ada BIMTEK PBJ level 1, penanggung jawab anggarannya itu di UKPBJ misalnya. UKPBJ bagian pengadaan ya, biro pengadaan. Mereka punya tusi dalam melakukan pembinaan PBJ. Tetapi personil yang ada di UKPBJ itu ternyata tidak ada yang memiliki kompetensi sebagai pengajar untuk PBJ ini karena syarat pengajarnya harus memiliki sertifikat kompetensi fasilitator di LKPP gitu. Maka pelaksana swakelola itu tidak bisa dari UKPBJ tadi. Tidak bisa tipe 1, teman-teman. Kita cari tahu nih, apakah ada KLPD lain yang punya kompetensi itu. Maka pilihan berikutnya adalah swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 di sini, ketika tadi memenuhi kriteria swakelola, kemudian
Ketika KLPD, penanggung jawab anggaran itu tidak memiliki kompetensi, yang tadi ya di UKPBJ tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dimiliki oleh instansi lain ya di luar KLPD yang bersangkutan gitu. Misalnya ada BPSDM, BPSDM di sana ada Widya Suara, ada fasilitator PBJ, atau swakelola ke LKPP. LKPP kan ada para pengajar di sana gitu. Maka swakelola tipe 2 ke LKPP seperti itu. Nah, misalnya nih, untuk swakelola tersebut, ya, pelaksanaannya ternyata memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat. Misalnya ada pengadaan yang ada di Dinas Pendidikan ya, untuk rehab sekolah. Itu kan juknis yang ada di dana alokasi khusus, itu swakelola ya, teman-teman yang melibatkan organisasi masyarakat. Nah, kita lihat nih, organisasi masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu siapa? Seringkali untuk swakelola tipe 3 ini biasanya ya di Dinas Pendidikan itu diswakelola ke komite sekolah gitu kan. Orang-orang wali murid gitu, wali murid yang eh, tergabung dalam komite sekolah. Padahal kita lihat lagi apakah komite sekolah itu personilnya ya punya kompetensi gitu. Kalau pembangunan sekolah, rehab sekolah, mereka punya kompetensi nggak? Kalau nggak ada, berarti libatkan masyarakat sekitar. Nah, ini yang seringkali terjadi kekeliruan pemahaman ya di situ teman-teman. Yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat di sekitar itu, masyarakat yang punya kompetensi, yang para tukang gitu ya, yang punya yang mereka pernah mengerjakan atau kesehariannya ya mereka sebagai mandor. Nah, itu dilakukan swakelola ke mereka seperti itu. Tapi harus dalam bentuk ormas ya, teman-teman. Nah, ormas ini kan ada dua ya. Ormas yang yang berbadan hukum yayasan, berbadan hukum yayasan ini di notaris ya seperti itu, dan berbadan hukum perkumpulan. Berbadan hukum perkumpulan ini ada di Badan Kesbangpol, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi swakelola tipe 1 nggak bisa, swakelola tipe 2 ternyata nggak sesuai, harus swakelola tipe 3, pastikan ormas tersebut terdaftar ya, itu di tadi notaris atau terdaftar di Badan Kesbangpol. Seperti itu. Nah, ada pilihan lain yaitu swakelola tipe 4 ketika pelaksananya itu dari kelompok masyarakat. Misalnya nih untuk pengadaan di Dinas Ketahanan Pangan. Ada pembangunan lumbung pangan di situ, teman-teman. Pembangunan lumbung pangan, lantai jemur ya, atau di Dinas Pertanian ada jalan usaha tani gitu. Nah, itu kan juknis yang ada dari kementerian terkait harus dilaksanakan melalui swakelola. Nah, kalau mau cari ormas, tidak ada ya untuk ormas tersebut. Yang ada adalah kelompok masyarakat. Ada namanya Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani gitu. Nah, itu yang kita swakelolakan, teman-teman. Jadi masuknya ke swakelola tipe 4. Selanjutnya untuk penyusunan spesifikasi teknis. Teman-teman, saya break setengah menit dulu ya. Saya ngambil air dulu bentar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Maaf nih, saya masih kurang fit.
Tadi sampai di spektek ya. Oke. Untuk spektek di sini, penyusunan spesifikasi teknis, kemarin di materi perencanaan ya, untuk penyusunan spesifikasi teknis itu ada 4 komponen minimal, yaitu kualitas atau mutu, jumlah, waktu, dan juga pelayanan. Nah, ini yang perlu teman-teman pastikan. Tadi udah ya, udah di pertama tadi udah menetapkan tipe swakelola, udah clear ya, udah bisa ya. Mbak Lia sama Mas Arief udah bisa ya menetapkan tipe swakelola? Iya, sudah. Aman ya berarti. Mbak Lia? Mbak Lia udah bisa? Oke, Mbak Lia sepertinya belum menyimak nih. Oke, Mas Arief udah bisa, udah clear. Nah, lanjut lagi di penyusunan spektek. Nah, penyusunan spektek yang pertama yang teman-teman lakukan adalah ini, 4 komponen minimal ini dulu. Cari tahu spesifikasi teknis yang akan teman-teman susun, itu kualitasnya seperti apa. Misalnya nih, ada pekerjaan jalan tani yang tadi. Mau nyusun spesifikasi teknis, seperti apa spesifikasi teknis dari jalan tani itu? Nah, kalau mau penyebutan merek kan kurang pas ya. Nah, ada pilihannya tuh. Ada yang spesifikasi teknis, di mana spesifikasi teknis itu adalah gabungan dari beberapa spesifikasi teknis ya. Di dalamnya situ sudah ada standarisasi, misalnya untuk jalannya, apakah menggunakan aspal ya, atau bagaimana, menggunakan komposisi, fungsi, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus teman-teman tetapkan di awal. Gitu. Kalau laptop juga seperti itu. Laptop itu biasanya, dia menggunakan mutu yang spesifikasi teknis ini ya. Dia mendeskripsikan, secara lengkap, baik dari ukuran, monitor ya, gitu. Kemudian, ada standarisasinya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tahu di awal, kita tentukan di awal. Setelah kita tahu menggunakan, spesifikasi mutu yang mana, maka teman-teman perlu mendeskripsikan spesifikasi tersebut. Kalau tadi jalan, nah teman-teman deskripsikan jalannya seperti apa tuh, lebarnya, ketebalan jalannya, ya, dan lain sebagainya. Kalau perlu siapkan gambar juga di sini, teman-teman. Nah, setelah teman-teman buatkan spesifikasi kualitasnya, maka teman-teman akan menentukan jumlah ya dari pengadaan tersebut. Jadi kalau jumlah jalan usaha tani jumlahnya berapa jalan nih? Oh ternyata hanya 1 jalan gitu. Nah kalau untuk panjang dan lain sebagainya itu kan udah di spesifikasi mutu ya, kualitas panjang jalan gitu sekian kilometer. Nah, tapi kalau jumlah ini itu berapa paket yang akan dilaksanakan gitu. Nah setelah spesifikasi jumlah, maka spesifikasi waktu. Kapan nih waktu, barang jasa itu ya, kapan barang jasa itu akan dipergunakan gitu. Misalnya jalan tani ini akan, digunakan, diserah terimakan ke masyarakat misalnya di bulan April, karena bulan April itu mungkin, masyarakat setempat, butuh akses jalan ya untuk, ke lahan mereka gitu. Apakah, untuk membuka lahan baru atau apa ya semacam itu. Tapi teman-teman harus pastikan di awal, kenapa harus di waktu tersebut gitu, barang jasa tersebut dibutuhkan. Sehingga teman-teman PPK perlu punya kertas kerja. Ya, karena pengadaan ini kita mengelola banyak pengadaan, seringkali kita lupa ya, kenapa kita pakai waktu ini, kenapa jumlahnya segini dan lain sebagainya. Jadi perlu kertas kerja di setiap pengadaan yang teman-teman kelola. Kemudian untuk pelayanan. Nah, pelayanan itu teman-teman, deskripsikan situ pelayanan seperti apa yang teman-teman butuhkan, gitu. Untuk pembangunan jalan tani, apakah, ada, mungkin akses untuk misalnya untuk masyarakat setempat atau untuk pemerintah atau untuk apa ya. Nah, itu pelayanannya seperti apa, gitu. Nah, ini tergantung teman-teman semua, atau nanti pemeliharanya seperti bagaimana.
ada permintaan khusus. Nah, itu teman-teman tuangkan di dalam spesifikasi pelayanan ini. Kalau KAK ini, yang kemarin ya kita pelajari ada komponen minimalnya, yaitu ada, uraian pekerjaan ya, uraian pekerjaan, data-data penunjang, gitu, ruang lingkup pekerjaan, dan yang paling penting sebenarnya di sini adalah kompetensi atau kualifikasi dari tenaga ahli, gitu. Nah, itu harus dituangkan di dalam yang namanya KAK, gitu. Jadi di dalam KAK ini ada spesifikasinya juga, yaitu yang tadi, kompetensi tenaga ahli, gitu ya. Nah, ketika spesifikasi teknis ataupun KAK ini sudah selesai disusun, nanti teman-teman prakteknya bisa di buku kerja, itu latihan menyusun di situ untuk spektek maupun KAK, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan perkiraan harga. Kalau di tahap perencanaan berarti yang kita susun adalah RAB. Kalau untuk swakelola, untuk penyedia, selain RAB di tahap persiapan itu ada HPS. Tapi kalau untuk swakelola tidak ada HPS, hanya ada RAB. Nah, untuk RAB swakelola, RAB swakelola itu tidak sama dengan RAB penyedia. Jadi RAB melalui penyedia itu meliputi biaya barang jasa yang dibutuhkan dan juga biaya pendukung yang di dalam komponen biaya tersebut itu ada profit dari si penyedia. Sedangkan RAB swakelola itu tidak ada komponen keuntungan. Nah, untuk RAB ini ada dua model ya, teman-teman. Kalau yang menggunakan analisa harga satuan pekerjaan itu boleh teman-teman gunakan yang itu, tapi di kolom yang profit itu teman-teman kasih nol di situ karena nggak boleh profit untuk RAB swakelola. Tapi ada model lain, untuk RAB swakelola ini teman-teman bisa langsung tuangkan item barang ya di situ, di dalam RAB. Misalnya nih, untuk RAB penyedia itu, RAB penyedia misalnya item pekerjaannya ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan galian pondasi, pekerjaan pondasi ya, pemasangan pondasi, pemasangan dinding, lantai ya, dan lain sebagainya. Kalau di RAB swakelola, itu bisa teman-teman langsung tuangkan material yang akan digunakan. Misalnya, teman-teman tidak menguraikan lagi ini untuk pekerjaan pendahuluan berapa, untuk pekerjaan pondasi berapa, tapi teman-teman langsung taruh di situ. Misalnya butuh untuk pondasi ini butuh batu kali sebanyak sekian kubik. Nah, langsung teman-teman tuliskan di dalam RAB-nya di item pekerjaan, tulis batu kali sekian meter kubik gitu. Nah, tuliskan seperti itu. Butuh semen sekian sak, butuh pasir pasang sekian kubik gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada dua model yang bisa teman-teman gunakan ya. Kalau saya untuk swakelola pekerjaan sederhana, saya biasanya menggunakan pilihan kedua. Langsung masukkan item barangnya di dalam RAB swakelola. Jangan lupa untuk swakelola itu teman-teman juga masukkan di sana untuk komponen upah ya, untuk siapa yang akan bekerja di situ. Tukangnya ya mandor, perlu mandor situ, perlu siapa pekerja batu gitu ya atau apa gitu. Teman-teman uraikan situ, masukkan untuk harga ya, upah gitu yang dibutuhkan. Nah, itu perbedaan antara RAB swakelola dan juga RAB penyedia di sini. Untuk swakelola tipe 1, RAB-nya di dalamnya itu ada biaya tenaga ahli teknis ya. Misalnya tadi pelaksanaan BIMTEK gitu. Ada narasumber, ada honorariumnya. Nah, tuliskan di dalam RAB swakelola. Butuh bahan material yang tadi, ya misalnya tadi ada pembangunan jalan gitu atau pembangunan gedung, butuh batu kali dan lain sebagainya, material-material itu silakan teman-teman tuliskan di dalam RAB swakelola itu.
Butuh biaya jasa lainnya silakan, jasa konsultan silakan ya. Butuh anggaran, untuk rapat, perjalanan, BBM, komunikasi, dan lain sebagainya, cetak laporan, silakan teman-teman uraikan di dalam RAB Swakelola. Tapi tadi catatannya tidak boleh dikasih keuntungan, teman-teman. Itu untuk tipe 1. Nah, ini tentu saja ketika, teman-teman menyusun RAB swakelola tersebut, itu harus berdasarkan standar biaya ya yang ada, teman-teman. Apalagi, untuk honorarium ya, apakah honorarium narasumber, jangan sampai kelebihan bayar, ataupun ada mungkin, untuk, yang lain ya, honor tim atau, biaya jasa dan lain sebagainya, itu selalu berpedoman pada standar harga yang berlaku. Untuk tipe 2 ini kurang lebih sama ya teman-teman di sini, tapi bedanya tadi ya untuk soal kelola tipe 2 ini kan pakai kontrak ya teman-teman. Dan nantinya ketika teman-teman akan berkontrak ya, Anda sebagai PPK akan berkontrak dengan calon pelaksana swaklola yang tipe 2, tanyakan dulu ke mereka, apakah mereka mampu menyediakan barang ya yang ada di dalam rap swakelola tadi. Misalnya tadi ada batu, ada semen, dan lain sebagainya. Mereka bisa nggak? Karena kalau mereka nyatakan bisa, itu kan mereka beli ke toko, tapi nggak ada profit di situ. Jadi berapa harga di toko? Nah, itu yang mereka beli gitu. Dan untuk swakelola ini sebenarnya menurut saya lebih rumit ya daripada yang penyedia, teman-teman. Karena kalau penyedia itu kita cukup pakai kontrak saja sebagai SPJ kita. Tapi kalau swakelola, si pelaksana swakelola ini beli semen sekian sak. Bukti bayar ke toko, ya, nota-nota pembelian itu semuanya harus kita kumpulkan. Nah, PR kita sebagai PPK di situ ya, teman-teman. Kita harus mengumpulkan semua bukti-bukti belanja tadi itu, di situ. Nah, kalau misalnya si pelaksana swakelola mereka tidak bersedia, nah silakan teman-teman pisahkan untuk material dan juga untuk upah tadi. Berarti swakelolanya Izin itu bertanya, Bu. iya Bisa? silakan. Iya, boleh Ya. silakan. Bu, ini kan kalau tadi ini yang cara membuat rapi ini kan ada dua. Memakai analisa harga satuan pekerjaan dengan langsung menulis dia punya kebutuhan. Misalnya batu, Mhm, semen, langsung sekian sak, langsung sekian kubik toh. mhm, Cuma biasa itu Bu, kalau dalam kelola, terutama yang sekarang ini yang ada di masyarakat, mereka main-main tulis saja kayak kebutuhan batu itu langsung. Misalnya kita kalau dianalisa itu sekian karena kali koefisien kan Bu, mhm, volume kali koefisien. Kalau di masyarakat biasa itu langsung-langsung tiba-tiba langsung sekian meter, dorong tulis misalnya 15 kubik. mhm. Jadi indikasi untuk markup itu bagaimana Bu? Oh, Karena kewajarannya itu. Jadi istilahnya tidak lagi berdasarkan analisa mereka anu langsung main tulis-tulis begitu saja dan Bu. mhm. Jadi indikasinya itu ada semacam ke markup. Nah, ini mantap nih pertanyaan dari Mas Arief. Nah, Ya, inilah pentingnya ya tadi tim persiapan melakukan review, ya, review terhadap RAB, review terhadap spektek. Nah, ini dalam melakukan review terhadap spektek ataupun RAB tadi, tim persiapan itu sampaikan kepada si calon pelaksana swakelola tadi, gitu. Ini mana dasar hitung-hitungannya gitu kan? Dasar hitungannya untuk volume tadi ini kok sekian kubik, mana dasarnya nih sekian kubik? Padahal berdasarkan RAB-nya si PPK itu hanya butuh misalnya 5 kubik aja kok dari calon pelaksana swakelola kok mintanya 100 kubik misalnya seperti itu. Nah, itu dilakukan review oleh tim persiapan. Sehingga untuk pekerjaan konstruksi ini memang walaupun tim penyelenggara swakelola itu tidak harus orang yang punya kompetensi teknis sebenarnya ya, yang untuk tim persiapan dan juga tim pengawas gitu. Kalau tim pelaksana kan harus ya, harus punya kompetensi teknis tadi.
Tapi untuk tim persiapan, perlu disesuaikan dengan pengadaannya. Kalau konstruksi, mereka mau melakukan punya tugas untuk melakukan review spektek KAK, RAB. Kalau mereka bukan orang teknik ya, misalnya kalau untuk konstruksi, gimana mereka mau review? Mereka kan paham ya, nggak paham gitu kan? Nah, jadi seperti itu Mas Arief. Oh ya, makasih Bu. Nah, Ya. tetap harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada dasar gitu, karena Oh, nanti akan diaudit. iya Gitu. Bu. Betul, Mhm, betul. betul. Oke, Iya, makasih Bu. ya Mas Arief. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya untuk swakelola tipe 2. Nah, ini tadi swakelola tipe 2 ya. Untuk swakelola tipe 2 kurang lebih sama, tapi PR-nya tadi yang sering kejadian di lapangan seperti yang diceritakan oleh Mas Arief tadi gitu ya. Ini khawatirnya tidak sesuai gitu karena memang untuk swakelola seperti yang saya sampaikan tadi memang agak PR ya gitu. Ini kita berhubungan dengan masyarakat. Cara berpikir mereka dengan kita itu kan agak berbeda ya, gitu. Apalagi kalau masyarakat yang tanda kutip ya, ini kita marah sedikit ya, mereka demo, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, untuk swaklola tipe 3 kurang lebih sama juga ya. Jadi si ormas tadi ini menyampaikan RAB-nya dan akan direview gitu. Jadi RAB spektek ini mereka sampaikan dalam bentuk proposal. Sehingga yang direview oleh si tim persiapan ini adalah proposal yang diajukan oleh calon pelaksana yang tipe 2 maupun yang tipe 3 tadi itu. Kalau sudah sesuai, disetujui, dan si tim persiapan ini bukan hanya mereview Eee, berdasarkan ini apa dasarnya dan lain sebagainya, tapi mereka juga cocokkan dengan anggaran yang tersedia. Karena di dalam, perpres pengadaan ada larangan berkontrak kalau tidak tersedia anggaran. Nah, ini juga yang harus dipastikan ya teman-teman, anggaran itu tersedia. Oke. Nah, jadi untuk, tipe 3 tadi ya, sama teman-teman, pakai kontrak juga. Untuk tipe 4 juga sama gitu, sama proses yang dilakukan, oleh tim persiapan tadi ini. Nah, ini yang paling penting, sering keluar di soal UKOM ya, proses pengelolaan perencanaan PBJP secara swakelola. Tadi input, proses, output, kita fokusnya ke input dan juga output yang ditanyakan pada saat ujian, gitu. Input atau bahan data. Nah, teman-teman cara berpikirnya itu Anda bayangkan nih, untuk perencanaan swakelola, bahan data yang kita butuhkan itu apa? Gitu. Ini mau melakukan perencanaan yang tadi ya, penetapan tipe, penyusunan spek TKAK, penyusunan RAB. Berarti bahan data apa yang kita butuhkan? Tentu saja bahan datanya itu berupa program kerja dari KLPD yang bersangkutan gitu, sesuai atau tidak. Kita kan mau menetapkan tipe ya, tipe swakelola tadi gitu, apakah tipe satu atau tipe yang lain gitu. Kalau tipe satu tadi harus sesuai fungsi ya, harus sesuai dengan tusi yang ada di instansi tersebut. Berarti harus ada program kerja. Biasanya dalam peraturan bupati ya ada SOTK ya, teman-teman. Ada untuk struktur organisasi, uraian kerja. Nah, di situ teman-teman PPK ngeceknya apakah sesuai untuk pengadaan swakelola ini sesuai dengan program kerja yang ada di instansi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bahan data yang kita butuhkan itu adalah data personil, teman-teman. Personil di instansi tersebut yang memiliki kompetensi PBJP melalui swakelola gitu, yang sesuai dengan pekerjaan atau pengadaan swakelola itu. Nah, kalau tidak ada berarti cari dari tipe 2, tipe 3 gitu kan. Nah, ini data itu harus ada. Yang ketiga, peralatan kantor seperti komputer, meja, dan juga kursi ini juga perlu kita siapkan dalam mengolah pengadaan ya, data-data pengadaan melalui swaklola ini. Untuk prosesnya, nah prosesnya dimulai dari identifikasi ya, identifikasi pengadaan, kemudian untuk menetapkan tipe-tipe tadi ketika kita tetapkan tipe 2 kita harus cari tahu dulu, ada atau tidak
calon pelaksana yang tipe 2 tadi. Kalau ada instansi mana yang akan kita kerjasama dengan mereka, gitu. Harus sudah ada datanya. Nah, ini teman-teman lakukan ya, proses ini, gitu, metode kerja dalam pengelolaan perencanaan swakelola. Kemudian, teman-teman lihat kriteria pekerjaan yang dapat diswakelola. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman akan tetapkan tipe swakelolanya, teman-teman akan susun spek TKA-KRAB, dan output dari tahapan perencanaan ini yang ditanyakan di soal UKOM itu berupa penetapan tipe swakelola, ya. Kemudian spektek ya, dokumen spektek atau KAK, dokumen RAB, maupun dokumen ya laporan perencanaan swakelola. Jadi sebenarnya ini tidak sulit ya teman-teman, tapi karena soal untuk UKOM level 2 itu kan closed book ya, sehingga teman-teman harus mengulang mengulang ya, mengulang-ulang materi ini gitu. Harus dipahami betul-betul sehingga teman-teman bisa bukan dihafal ya, teman-teman bisa pahami gitu proses PBJ ini gitu. Untuk, laporan perencanaan swakelola, jadi dokumen swakelola ini sekarang udah ada bakunya ya, teman-teman. Sudah ada model dokumen swakelola, itu ada di, mmm, saya lupa nama linknya ya, tapi kalau teman-teman pernah sudah gabung di grup alumni, itu pernah saya share di apa, si Praja atau apa gitu, teman-teman. Udah ada model bakunya. Tinggal teman-teman unduh, sudah lengkap sana, segala macam modelnya, laporan perencanaan, model dokumen penetapan, identifikasi, dan lain sebagainya. Model kontrak swakelola, semua udah ada di dalam model dokumen swakelola itu. Tinggal teman-teman duplikasi. Selanjutnya untuk tahap persiapan. Persiapan swakelola ya, ini sebagian sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Ketika kita menetapkan penyelenggara swakelola itu, ya, apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, berarti kalau tipe 1, maka PA-KPA, ya, dia yang meng-SK-kan, gitu, tim penyelenggara tersebut. Tapi, sebaiknya ya, karena sebenarnya untuk penetapan penyelenggara ini kan tidak diatur khusus ya, penyelenggaranya, tim persiapannya harus punya kompetensi ini dan itu. Yang diatur itu hanya pelaksana tadi ya, gitu. Nah, maka sebaiknya teman-teman sebagai PPK, teman-teman sarankan kepada PA-KPA gitu, "Pak, kalau saran saya, ini karena pekerjaan konstruksi, mungkin alangkah baiknya tim persiapan itu adalah orang-orang yang punya kompetensi ya di bidang konstruksi gitu, ahli konstruksi," seperti itu. Penetapan rencana kegiatan. Nah, si tim persiapan ini dia yang akan menyusun rencana kegiatan gitu. Mereka yang akan menyusun dan juga menetapkan jadwal pelaksanaannya kapan. Dan juga ini tadi ya, review spek tek atau KAK dan juga RAB gitu ataupun proposal ya, finalisasi dan tanda tangan kontrak. Nah, untuk swakelola tipe 2 ini pada saat kita melakukan penetapan penyelenggara swakelola tipe 2, tentu saja di tahap perencanaan tadi itu kita sudah tentukan ya siapa calon pelaksana. Jadi ketika kita tetapkan tipe 2 nih, berarti tipe 1 nggak bisa. Nah, untuk tipe 2, nah teman-teman PPK ini sudah harus tahu siapa calon pelaksananya. Tipe 2, misalnya tipe 2 akan kerjasama ke PTN. Cari tahu PTN mana yang bisa teman-teman kerjasamakan gitu. Nah, Anda nyambangin mereka gitu. Teman-teman pergi ke PTN tersebut, sampaikan ya maksud kedatangan Anda. Kami tahun depan akan ada kegiatan swakelola begini-begini. Ya, ini dokumen-dokumen kami. Rencananya kami ingin bekerja sama swakelola tipe 2 dengan PTN Bapak, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada diskusi gitu ya yang dilakukan oleh si KLPD pemilik anggaran dengan calon pelaksana swakelola. Makanya dulu itu ada pakai MOU ya teman-teman. Pada saat datang ya, kita datang ke calon pelaksana swakelola itu kita sudah
nanti ketika sepakat itu langsung dituangkan ke dalam MOU. Nah, tapi sekarang bebas-bebas aja ya, mau pakai MOU silakan, tapi kalau, cukup lisan aja silakan teman-teman. Tapi, teman-teman harus pastikan ya, walaupun nggak pakai MOU, tapi nanti saat tahap persiapan, swakelola, maka yang bersangkutan tadi itu, si calon pelaksana swakelola itu betul-betul dia bersedia gitu. Jangan sampai zonk ya, gitu. Kita harus mencari lagi, udah di tahap persiapan, kita malah kembali ke tahap perencanaan lagi. Ya, kita cari lagi siapa calon pelaksana swakelola yang lain gitu. Karena yang si A tadi itu tidak bersedia gitu, atau dia berubah pikiran. Nah, yang kedua, menyampaikan permintaan kesediaan gitu. Kemudian, ketika teman-teman udah menyampaikan permintaan kesediaan, apakah secara tertulis atau datangi langsung tadi, maka teman-teman, nantinya akan menerima ya jawaban kesediaan tersebut, gitu. Tentu saja di surat tadi, permintaan kesediaan, teman-teman sampaikan, "Ini kami menunggu jawaban dari Bapak ya, dalam waktu misalnya 14 hari kerja," gitu. Artinya kalau lewat 14 hari kerja nggak ada jawaban, teman-teman cari yang lain gitu kan, calon pelaksana sekolah yang lain. Kedua belah pihak mempelajari draft kesepakatan kerjasama, ini yang paling disarankan teman-teman pakai MOU ya, tapi udah nggak wajib lagi. Kalau pakai MOU, maka MOU itu akan ditandatangani oleh PA-KPA dengan pimpinan dari instansi lain tadi itu, gitu. Nah, untuk penyusunan MOU tadi, langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan dulu instansi pemerintah lain yang akan ditunjuk sebagai calon pelaksana swakelola tipe 2. Kemudian siapkan draft MOU itu, bahas ya dengan si calon pelaksana, gitu. Kemudian disetujui. Kalau disetujui, maka kedua belah pihak itu akan pelajari ya klausul-klausul yang ada. Jadi sebenarnya untuk MOU itu kurang lebih gambarannya sama dengan kontrak kerjasama ya teman-teman, tapi pengaturannya belum detail ya sampai ke misalnya sampai ke spektek dan lain sebagainya, mungkin tidak sedetail yang kontrak gitu, jangka waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Nah, tapi ini bebas-bebas saja untuk formatnya, contoh formatnya sudah ada ya di model dokumen swakelola tadi itu. Nah, kalau kedua belah pihak sudah tanda tangani MOU, maka teman-teman bisa tetapkan swakelola ini nanti tipe 2 gitu. Sudah ada calon pelaksananya. Nah, yang sering terjadi di lapangan, kita di tahap, perencanaan itu kita sudah tetapkan swakelolanya nanti tipe 3 gitu. Ketika sudah tahap persiapan, mau tanda tangan kontrak, baru pusing kita cari, siapa ya ormas yang mau kerjasama dengan kita? Padahal semestinya tidak seperti itu ya. Di tahap perencanaan itu, di situ sudah harus clear. Kita sudah harus tahu siapa calon pelaksana dari swakelola tersebut, gitu. Nah, untuk swakelola tipe 3, yang pertama dilakukan adalah survei calon pelaksana swakelola yang akan ditunjuk. Cara surveinya yang tadi saya sampaikan, karena ormas, tipe 3 itu ormas, ormas itu ada dua kategori, yang tadi dari asosiasi ya, yang berbadan hukum, notaris gitu, atau berbadan hukum perkumpulan, di Badan Kesbangpol, sehingga teman-teman ambil data ke sana. Teman-teman akan dapatkan data itu, data ormas, beserta, kompetensinya gitu atau uraian, apa, bidangnya gitu ya, mereka bergerak di bidang apa gitu. Nah, dari situ teman-teman pilih mana ormas yang, Anda anggap layak gitu ya, layak untuk menjadi calon pelaksana swakelola di instansi Anda. Sampaikan surat undangan ke ormas tersebut. Jika berminat menyampaikan surat pernyataan kesediaan, berarti di dalam surat undangan tersebut teman-teman sampaikan kayak tadi. Ini terlampir surat pernyataan kesediaan gitu ya. Dan kami tunggu jawabannya dalam 14 hari kerja. Jadi kalau menyampaikan surat seperti itu ya teman-teman, jangan suratnya ngambang, nggak jelas. Makanya teman-teman menunggu gitu, menunggu terus, nggak selesai-selesai. Jadi harus ada batas waktu ditetapkan di dalam surat tersebut.
Ketika ormas tersebut sudah bersedia, maka PA-KPA akan menetapkan ormas tersebut. Nah, ini yang sering kita lupakan ya, teman-teman, penetapan ormas dari PA-KPA. Kalau di daerah, kalau kalau di daerah saya, kalau di Poso itu, untuk ormas pelaksana swakelola itu penetapannya dari bupati, gitu. Padahal, aturannya di sini sebenarnya cukup PA-KPA saja ya, tapi biasanya kita ke bupati, bupati akan menetapkan, ormas ya, sebagai calon pelaksana, seperti itu. Dan ini pada saat audit juga diminta ya teman-teman, ini sering kali dilupakan, penetapan ormas ini. Padahal waktu audit itu yang paling pertama ditanyakan oleh pemeriksa. Selanjutnya, ormas akan mengajukan proposal dan juga RAB di tahap persiapan tentu saja, dan itu akan direview oleh tim persiapan tadi. Gitu. Ini sama ya. Oh, ini langkah berikutnya. Oh, sorry, ini tadi kalau ormasnya hanya satu ya di sini teman-teman. Ini jika hanya satu ormas. Tapi kalau ormasnya ini lebih dari satu, teman-teman punya banyak pilihan di situ, atau biasanya nih karena di tahap tahap perencanaan, biasanya nih kalau tahap perencanaan sudah selesai, sudah diumumkan ke dalam sirup, kan swakelola kita umumkan juga ya ke dalam sirup, teman-teman. Nah, biasanya kalau sudah diumumkan, banyak ormas yang melihat gitu ya, melihat data di dalam sirup. Mereka lihat, wah ini ada swakelola nih untuk paket pengadaan apa gitu di instansi X. Mereka berminat. Akhirnya yang tadi kita cuma cuma perlu satu ormas, kita udah ketemu satu ormas, malah banyak tuh proposal yang datang di kantor kita, gitu. Nah, maka ini langkahnya sebenarnya sama ya kayak tadi. Teman-teman, walaupun banyak yang datang gitu ya, yang bawa proposal, tapi kan kebijakannya itu ada di Anda ya sebenarnya sebagai PPK, gitu. Teman-teman lakukan survei, ya, lakukan survei dari data yang ada itu. Silakan teman-teman lakukan survei, pertimbangan Anda tentu saja ke kompetensi ya, kualifikasi bidang dari si ormas itu. Jangan sampai ada pekerjaan jalan tani ya atau rabat beton di lingkungan kelurahan X, tapi ormas yang Anda pilih adalah remaja masjid. Nah, itu kan tidak sesuai ya, teman-teman. Harus sesuai bidang keahliannya gitu. PPK melakukan pemilihan ormas. Nah, ini ya, ini kalau ditanyakan pada saat audit, kenapa Anda PPK yang pilih ormas itu? Gitu. Jangan-jangan Anda ada intervensi nih dari PA-KPA. Nah, ini teman-teman sampaikan ini PPK ya di dalam pelaksanaan swakelola. Nah, dia punya kewenangan di sini ya, dia yang melakukan pemilihan terhadap ormas tersebut gitu. Calon pelaksana menyampaikan portofolio dan juga proposal, kemudian PA-KPA, jangan lupa menetapkan calon pelaksana swakelola tersebut, ormas mengajukan RAB, dan nantinya akan direview oleh tim persiapan. Untuk swakelola tipe 4, kurang lebih sama ya teman-teman. Anda survei dulu, Anda tentukan siapa calon pelaksana swakelola dari Pokmas mana. Tentu saja bidang keahliannya harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Anda undang Pokmas tersebut dan sampaikan ini kami tunggu jawabannya ya. Ini ada lampiran surat pernyataan kesediaan, kami minta, kami tunggu jawabannya dalam 14 hari kerja atau 7 hari kerja gitu. PA-KPA menetapkan Pokmas, Pokmas mengajukan proposal dan juga RAB di sini teman-teman. Nah, penetapan tim penyelenggara swakelola. Ini juga ada di soal ujian. Jadi kalau teman-teman mau jawab ini, teman-teman cukup ingat ya, cukup ingat saja bahwa swakelola tipe 1 semua timnya dari KLPD penanggung jawab anggaran. Berarti penetapannya itu ada di PA-KPA gitu. Kalau tipe 2, tipe 3 hanya tim persiapan dan tim pengawas dari KLPD penanggung jawab anggaran. Berarti yang ditetapkan oleh PA-KPA dalam SK tim hanya tim persiapan dan tim pengawas. Sedangkan tim pelaksana ya itu pakai kontrak teman-teman gitu.
Nah, kemudian untuk tipe 4 semuanya ya ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat. Untuk penetapan rencana kegiatan, nah ini langkah kerjanya. Yang pertama, karena ini sudah di tahap persiapan, berarti merupakan tugas dari tim persiapan. Tim persiapan akan menyusun rencana kegiatan dan rencana kegiatan walaupun ini merupakan tugas dari tim persiapan. Alhamdulillah. Saya break dulu ya teman-teman untuk azan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi untuk penetapan rencana kegiatan oleh tim persiapan, maka tim persiapan itu menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kemudian ditetapkan oleh PPK. Jadi walaupun tim persiapan yang
punya kewajiban untuk menyusun rencana kegiatan, tapi si PPK ini tetap melakukan kontrol di situ, teman-teman. Dia yang menetapkan dokumen persiapan tersebut. Kemudian, untuk jadwal waktu pelaksanaan, maka waktu pelaksanaan itu tentu saja ada waktu mulainya kapan, gitu. Misalnya pekerjaan swakelola ini akan dimulai di 1 Maret, seperti itu. Dan berakhir di misalnya 30 Juni. Nah, itu dibuatkan tahapan-tahapan itu, teman-teman. Jadwal akhir pekerjaan yang telah selesai dan juga belum, itu bisa diuraikan. Jadwal tiap tahap proses pekerjaan, jadi dijabarkan untuk jadwal tersebut, diuraikan secara detail. Kemudian jadwal laporan kemajuan pekerjaan dan juga jadwal akhir laporan. Untuk review spektek dan KAK, ini teman-teman ya, menyesuaikan spesifikasi teknis dengan anggaran. Jadi, spesifikasi teknis ini mungkin saja terjadi perbedaan antara spektek yang ditetapkan oleh PPK dengan spektek yang ditawarkan oleh si calon penyedia barang jasa. Tapi teman-teman sebagai, tim persiapan ya, misalnya Anda PPK, ada tim persiapan. Nah, teman-teman, kontrol apa yang tim persiapan lakukan itu ya. Mereka lakukan review, misalnya, mereka review terhadap proposal, itu proposal, calon pelaksana tipe 2 ataupun tipe 3. Nah, ternyata yang ditawarkan oleh calon pelaksana tipe 2 dan tipe 3 itu berbeda dengan spektek yang ditetapkan oleh PPK. Nah, boleh ya, tapi spek yang ditawarkan itu minimal harus setara dengan speknya si PPK, gitu. Kenapa? Karena spek yang ditetapkan oleh PPK, yang disusun oleh PPK, itu sudah berdasarkan kebutuhan, ya. Kebutuhan yang dilakukan di awal, pada saat identifikasi kebutuhan kemarin kita pelajari, menghadirkan end user, siapa yang akan menggunakan, eee, siapa pengguna akhirnya dari barang jasa tersebut, kita hadirkan, kita tanya kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan sampai barang jasa yang dihasilkan itu under spec, teman-teman, di bawah, spek yang dibutuhkan, gitu. Jadi minimal harus setara atau bisa lebih tinggi. Nah, itu pegangan kita ya. Jadi teman-teman sampaikan kepada para tim persiapan. Atau mungkin Anda yang jadi tim persiapan, nah ini yang harus teman-teman ingat di situ. Untuk review RAB. Review RAB tentu saja kita lakukan review ya terhadap biaya biaya tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, tim persiapan dan juga tim pengawas ini ada ya biayanya ya teman-teman. Ada honorarium gitu. Tuangkan di dalam, RAB. Dan teman-teman kalau sebagai tim persiapan, berarti teman-teman review. Kalau misalnya PPK-nya lupa nih, ya, PPK-nya lupa mencantumkan gitu, PPK lupa menuangkan ya, mengatur gitu, biaya untuk tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas, honorariumnya lupa. Nah, teman-teman koreksi di situ, sampaikan kepada PPK. "Wah, ini kok nggak ada honornya kita ini," gitu kan. Teman-teman sampaikan. Nah, Anda koreksi. Nanti ya hasil review Anda itu akan ditetapkan oleh PPK gitu kan. Tapi teman-teman sampaikan dan jangan lupa kertas kerjanya ya. Karena kertas kerja ini yang sering dianggap sepele, tapi pada saat audit itu pasti akan membantu. Karena biasanya kalau audit, pemeriksa itu akan tanya ya, "Loh ini kenapa dilakukan seperti ini?" Tim persiapannya bilang, "Sudah lalu sudah kami koreksi Bu, kami sudah koreksi seperti ini." Mana buktinya? Nah, ini kertas kerja ini yang akan menyelamatkan teman-teman, gitu ya. Kemarin saya waktu, audit, di, pembangunan rumah sakit ya, kemarin itu, ada beberapa, poin yang dipertanyakan gitu ya. Saya waktu itu sebagai tim pendamping kontrak, walaupun keputusan akhir itu di tangan PPK gitu kan, kami hanya memberikan saran, tapi pemeriksa ini, si BPK ini minta buktinya, "Mana kalian kasih saran?" Nah, kertas kerja yang saya susun itu yang menyelamatkan saya beserta tim kami. Seperti itu, teman-teman. Karena ini masalahnya itu ada pada saat audit ya, seringkali pada saat audit itu Eee, kita walaupun bersahabat gitu ya, seringkali saling melempar kesalahan gitu, masing-masing cari amannya sendiri gitu.
Makanya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, bekal Anda kalau jadi PPK atau jadi tim pendamping, tim persiapan atau apapun itu dalam PBJP ini, kertas kerja harus teman-teman siapkan, harus disimpan baik-baik teman-teman. Ya, bukti-bukti foto, bukti rapat, ya, ada notulen, dan lain sebagainya. Nah, untuk notulen itu sendiri juga teman-teman, ini juga saya pernah kecolongan ya di salah satu proyek, itu saya sebagai pendamping juga di situ, pendamping kontrak. Ternyata di notulen itu saya nggak ngecek ya, selama ini kan kita hanya pikir, "Oh sudah ada notulen sudah ada notulen." Nah ternyata notulen, yang dibuat oleh, pelaksana kegiatan itu ternyata ada poin-poin yang tidak sesuai. Nah, di situ disampaikan bahwa Ibu Faradila menyampaikan seperti ini dan ternyata itu tidak benar ya, tidak tidak benar saya menyampaikan seperti itu dan itu malah, membuat saya terjebak di situ, teman-teman. Nah, syukurnya saya punya kertas kerja dan kertas kerja itu lagi-lagi menyelamatkan saya. Jadi jangan lupa sekali lagi saya ingatkan teman-teman di sini, di proyek apapun Anda sebagai apapun tolong kertas kerjanya jangan malas dibuat teman-teman ya, harus selalu disiapkan, teman-teman simpan dengan baik, dan kertas kerja itu ditandatangani atau dilengkapi dengan foto ya, foto pada saat kegiatan itu berlangsung gitu. Misalnya ada rapat, teman-teman siapkan fotonya, teman-teman simpan di situ, seperti itu. Biaya bahan, peralatan, tenaga kerja, tenaga ahli, serta sarana prasarana pendukung, ya, dokumentasi, dan lain-lain, gitu. Ada biaya perjalanan dinas untuk melakukan survei, untuk melakukan monef, silakan dianggarkan di dalam RAB tersebut, teman-teman. Untuk kontrak swakelola, khusus tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Nah, untuk kontrak swakelola ini, di situ ya ada rancangan kontrak tentu saja, sudah ada format bakunya. Kemudian pembahasan rancangan kontrak ya, pembahasan rancangan kontrak itu sebaiknya, melibatkan stakeholder terkait. Apakah melibatkan PA? Kalau saya selalu, di setiap proyek saya, untuk proyek-proyek konstruksi ya, yang nilainya, di atas 200 juta, saya itu selalu melibatkan, teman-teman dari Dinas PUPR dan juga inspektorat. Nah itu, tujuannya apa? Supaya, itu ya, banyak solusi walaupun saya sudah tahu ini kalau ada masalah seperti ini solusinya, tapi tetap saya menghadirkan dari stakeholder lain teman-teman, supaya, ini, ya sebenarnya itu untuk itu adalah bentuk mitigasi risiko kita ya, untuk melindungi diri kita pada saat audit. Ketika audit ditanyakan, "Kenapa Ibu Dila pilih yang ini?" Gitu. Nah, ada yang bantu kita, "Oh iya kemarin saya sudah hadirkan tim ahli dari Dinas PUPR, dari Dinas PUPR ini akan bilang, "Oh iya, waktu itu kita sudah lakukan rapat, memang keputusan rapat itu seperti itu, ini pertimbangannya." Nah, itu kan kita lebih ringan ya, teman-teman, pada saat audit, gitu. Jadi, jangan bekerja sendiri di proyek apapun, apalagi yang konstruksi ya, untuk nilai yang untuk level 3 pekerjaan tidak sederhana itu, teman-teman, tidak sederhana tapi tidak kompleks, sebaiknya teman-teman libatkan stakeholder terkait. Nih. Ini yang kedua ya, menyampaikan, rancangan kontrak ke ini yang ketiga ya, menyampaikan rancangan kontrak ke pelaksana swakela ya. Setelah kita bahas rancangan kontrak sorry, ini rancangan kontrak swakela, yang kedua menyampaikan rancangan kontrak ke pelaksana, setelah itu baru dibahas, teman-teman, libatkan stakeholder terkait. Nah, kedua pihak itu ketika sudah menyepakati klausul kontrak swakela, maka kontrak swakelola itu akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, untuk proses pengelolaan persiapan swakelola ini, jangan lupa teman-teman, ini di ujian itu ya, ujian kompetensi yang kemarin P3K, PPBJ ini selalu keluar. Jadi, sebenarnya teman-teman untuk mengidentifikasi soal-soal yang mungkin keluar pada saat ujian, itu LKPP, kalau saya perhatikan ya, di setiap soal hukumnya, dia selalu, mengambil yang ada di dalam tabel maupun gambar yang ada di dalam modul gitu. Nah, jadi itu teman-teman untuk modul jangan hanya, diparkir di situ ya, tapi teman-teman buka, teman-teman baca ya. Yang
tabel yang gambar itu sering kali ditanyakan. Nah, apalagi yang gini nih, yang ada di tabel seperti ini teman-teman. Apalagi tadi di awal sudah dikasih clue-nya ya. Untuk swakelola ini fokusnya di input dan juga output gitu. Nah, untuk tahap persiapan swakelola, ketika ditanyakan input, ingat input itu adalah bahan data, maka untuk mempersiapkan swakelola itu apa saja bahan data yang dibutuhkan? Tentu saja bahan data yang dibutuhkan adalah dokumen perencanaan. Karena tahap persiapan ini dilakukan setelah tahap perencanaan. Artinya dokumen perencanaan dulu harus ada, harus kita baca, kita harus kenali karakter yang ada ya, karakter pekerjaan yang ada di dalam dokumen perencanaan. Yang di dalamnya tadi ada identifikasi kebutuhan, ada penetapan tipe swakelola, spektek, dan lain sebagainya. Kemudian, karena tahap persiapan itu, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penetapan tim penyelenggara. Berarti kita harus punya absen gitu ya, absen di kantor kita, daftar kehadiran personil gitu kan? Daftar kehadiran personil di kantor kita, pegawai gitu, daftar kehadiran pegawai di kantor kita. Kalau soal kelola tipe 1, supaya kita tahu nih, si A nanti akan masuk, tim persiapan, si B, dan lain sebagainya. Nah, untuk data itu juga ya sebaiknya personil yang memiliki kompetensi ya untuk melakukan swakelola tersebut. Peralatan kantor, kemudian dokumen-dokumen dukung berupa DPA, DIPA ya, atau masih berbentuk RKA, dan lain sebagainya. Untuk proses melakukan persiapan ini, maka teman-teman akan melakukan pengecekan sasaran yang ada pada DPA. Koordinasi ya dengan stakeholder lain, dengan calon pelaksana swakelola ya. Kemudian menyusun SK tim penyelenggara, melakukan pengecekan di lapangan ya. Kemudian tadi menyusun jadwal, rencana kegiatan ya dan lain sebagainya. Oh, ini udah ada di nomor 2 ya, poin kedua. Kemudian pembahasan rancangan kontrak antara tim persiapan, PPK, dan juga tim pelaksana. Atau kalau si PPK mungkin ada tim pendukung ya, tim pengelola kontrak, silahkan dilibatkan di dalam proses PBJP ini. Dan output, namanya saja tahap persiapan ya, berarti output keluaran dari tahap persiapan itu adalah dokumen persiapan PBJ. Dokumen persiapan PBJ melalui Swakelola itu apa saja? Tadi ada penetapan tim penyelenggara, berarti ada SK tim penyelenggara. Ada kegiatan menyusun rencana kegiatan, berarti outputnya adalah dokumen rencana kegiatan. Tadi ada tahapan kegiatan menyusun jadwal, mereview ya, spek TKAK RAB. Berarti outputnya adalah laporan jadwal kegiatan, berita acara hasil review gitu. Ada tanda tangan kontrak ya atau menyusun rancangan kontrak, berarti outputnya adalah kontrak gitu. Laporan persiapan swakelola. Jadi sebenarnya untuk input, proses, output ini tidak sulit, teman-teman. Tapi banyak yang keliru menjawab pada saat ujian kompetensi gitu ya. Karena mungkin mereka belum memahami secara utuh bagaimana proses pengelolaan PBJ ini. Nah, sehingga saya sarankan juga teman-teman, walaupun teman-teman sudah pelajari seperti ini, tapi sebaiknya teman-teman sering recall materi ya, menonton kembali rekaman, kemudian teman-teman baca modul level 2 supaya teman-teman makin mahir gitu ya. Sehingga materi-materi yang ada ini udah bisa di luar kepala, istilahnya seperti itu, teman-temannya udah hafal mati di situ. Nah, seperti itu mungkin trik-trik yang bisa teman-teman lakukan. Untuk dokumen-dokumennya sudah ada di dalam model dokumen swakelola, di situ sudah sangat lengkap sekali. Nah, untuk tahap pelaksanaan swakelola, yang pertama tentu saja ini sudah tahap pelaksanaan, artinya kontrak sudah ditandatangani, tinggal action di lapangan. Maka yang pertama dilakukan adalah mobilisasi tenaga kerja ya, alat, bahan gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaan itu dilaksanakan, gitu ya, sampai mencapai target yang ditentukan di dalam kontrak. Nah, untuk pelaksana swakalola, teman-teman, dia punya kewajiban, ini ada di soal ujian ya, dia punya kewajiban untuk mencatat penggunaan sumber daya.
gitu. Jadi walaupun ada pengawas lapangan yang mengawasi ya pelaksanaan pekerjaan, mereka juga mencatat realisasi fisik, tapi si pelaksana pekerjaan ini, pelaksana swakelola ini, dia harus catat ya realisasi pekerjaannya, laporan kemajuan pekerjaan, alat bahan yang digunakan semua mereka catat. Makanya tadi saya bilang swakelola ini agak ribet ya teman-teman, karena SPJ-nya banyak gitu. Nah, salah satunya ini. Ya, teman-teman harus ya kasih tahu ke pelaksana swakelola itu mereka harus punya catatan gitu. Mendokumentasikan. Jadi walaupun ada pengawas swakelola, tapi tetap si pelaksana swakelola ini punya kewajiban dalam mendokumentasi seluruh ya tahapan pelaksanaan swakelola ini. Nah, ketika pelaksanaan swakelola ini sudah selesai 100% ya tadi sudah diajukan gitu ya, ajukan pembayaran atau ajukan untuk serah terima, maka PPK dapat melakukan pembayaran tentu saja ya, gitu. Nah, pembayaran swakelola ini kalau menggunakan APBN, maka ketentuannya itu diatur dalam kontrak swakelola. Tapi kalau menggunakan APBD itu diatur ya mengikuti peraturan kepala daerah setempat. Tapi biasanya kepala daerah setempat ini belum mengatur ya pembayaran gitu, tata cara pembayaran swakelola melalui APBD. Maka kalau memang belum diatur, silakan Anda atur di dalam kontrak swakelola, teman-teman. Harus ada dasar pembayaran gitu ya. Nah, untuk pendokumentasian itu tentu saja ini ada dokumentasi awal atau kita kenal dengan istilah foto nol ya. Foto nol, kemudian ada dokumentasi pelaksanaan, ada dokumentasi pengawasan. Jadi yang difoto ini bukan hanya hasil kerja di lapangan, tapi si pekerjanya ini difoto juga, teman-teman. Apalagi kalau pekerjaan konstruksi itu kan harus ada ketiga konstruksinya ya. Jadi di foto si pekerja itu harus menggunakan APD, menggunakan helm kerja, menggunakan rompi ya dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada dokumentasi akhir ketika pekerjaan sudah selesai 100%. Nah, untuk pelaporan swakelola ini laporan diajukan oleh pelaksana swakelola disampaikan ke PPK melalui tim pengawas gitu. Nah, untuk pelaksanaan ini juga ada tabel input proses output dan yang ditanyakan di ujian itu di kolom input maupun output. Kalau outputnya udah jelas ya yang pelaksanaan ini kan udah kebayang nih untuk pelaksanaan swakelola apa saja yang dilakukan. Maka outputnya apa gitu. Yang input juga udah jelas ya bahan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan gitu. Nah, jadi inputannya untuk pelaksanaan swakelola yang tadi ada personil yang akan melaksanakan swakelola itu, ada tenaga ahli tadi, kalau swakelola tipe 1 berarti tenaga ahlinya maksimal 50%. Tipe 2 dan tipe 3 maksimal 10%, gitu kan. Ada tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan, material, ya, bahan, peralatan, anggaran, dan lain sebagainya. Metode kerjanya dalam pelaksanaan. Nah, itu berarti kita laksanakan di lapangan berdasarkan kontrak. Itu kan metode kerjanya. Atau teman-teman bisa tambahkan sebelum dimulai pekerjaan ada rapat dulu. Ya, ada rapat-rapat koordinasi, ada ketika pelaksanaan itu tadi pelaksana swakelola mencatat penggunaan tenaga kerja, material dan lain sebagainya. Ada proses dokumentasi di dalam pelaksanaan swakelola itu. Nah, seperti itulah proses atau metode kerja dalam pelaksanaan PBJ secara swakelola. Dan yang paling penting di sini output ya, input dan juga output. Itu yang sesuai dengan indikator pembelajaran kita, teman-teman. Output di sini adalah barang jasa sesuai output yang ditetapkan dalam kontrak swakelola. Ada juga laporan-laporannya karena pelaksanaan swakelola ini akan dilakukan secara terima hasil pekerjaan, berarti ada BAST sebagai output pekerjaan, ya. Ada berita acara pemeriksaan sebelum BAST, ada berita acara serah terima dari PPK ke KPA ya, ke PA-KPA gitu untuk pelaksanaan hasil pengadaan gitu. Ada laporan pelaksanaan swakelola,
ada dokumentasi, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini contoh-contoh format ada ya di model dokumen swakelola. Selanjutnya untuk pengawasan. Untuk pengawasan swakelola tadi ya, untuk pengawasan ini, tim pengawas itu karena baru ditetapkan pada tahap persiapan, artinya yang dia awasi itu mulai tahap persiapan swakelola. Nah, di tahap persiapan apa saja tuh yang dilakukan? Tadi penyelenggara, penetapan tim penyelenggara. Berarti yang diawasi itu ada nggak SK tim penyelenggara swakelola? Ada tadi rencana kegiatan, berarti tim pengawas ini akan mengecek gitu, akan memastikan mana ya laporan rencana kegiatan, mana laporan jadwal pelaksanaan kegiatan, mana berita acara review, spek TKAK, review RAB, mana rancangan kontrak. Nah, inilah yang disebut dengan pengawasan terhadap administrasi. Itu adalah kewajiban dari tim pengawas swakelola. Yang kedua, ya tugas dari pengawas itu selain administrasi yaitu teknis ya di lapangan. Berarti tim pengawas itu akan mengawasi jalannya pekerjaan, teman-teman. Jadi, tim pengawas itu mengawasi, dia akan ngecek gitu, sejauh mana ya kemajuan pekerjaan di lapangan. Dia alat instrumen pengendaliannya dari mana? Yaitu dari laporan kemajuan pekerjaan yang disusun, yang dibuat oleh tim pelaksana swakelola tadi. Kan tim pelaksana membuat laporan kemajuan gitu. Nah, si tim pengawas yang kontrol. Minggu pertama, sejauh mana kemajuan pekerjaan, realisasi di lapangan, bandingkan dengan kontrak, gitu. Ya, pembayaran dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir itu adalah keuangan ya untuk pembayaran tadi. Itu diawasi oleh tim pengawas. Berarti untuk pembayaran karena tata cara atau mekanisme pembayaran swakelola, pelaksana swakelola ini harus mengajukan dulu ya, mengajukan secara tertulis kepada PPK. Artinya si tim pengawas ini harus meminta ya, harus menyimpan dokumen tadi, surat pengajuan dari si pelaksana swakelola gitu. Atau kalau mau dibayar, si tim pengawas bilang, "Oh jangan dulu, ini belum ada pengajuan kan, harus ada dokumen ini dulu," gitu. Dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh tim pengawas tadi ya, dia memverifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan, artinya tim pengawas ini membuat daftar simak di situ. Pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, dan juga pengawasan tertib administrasi keuangan. Dan siapa yang melakukan pengendalian swakelola? Tentu saja selain PPK ada pengawas lapangan ya, pengawas swakelola itu yang ada di lapangan. Jadi pengendalian swakelola ini dilakukan oleh tim pengawas. Dia tuangkan dalam laporan pengawasan. Yang diawasi adalah administrasi teknis keuangan. Kalau ada masalah, maka tim pengawas ini bukan dia yang bertindak di lapangan gitu, tapi dia sampaikan kepada PPK. Maka PPK yang akan memberikan tindakan korektif. Ini juga pernah keluar ya di soal hukum, teman-teman. PPK yang akan memberikan ya tindakan korektif. Apakah yang sama seperti penyedia tadi ya? Ada namanya surat peringatan gitu ya, ada SCM dan lain sebagainya. Nah, itu sah-sah saja dilakukan oleh PPK. Atau PPK putus kontrak, ya, hentikan kontrak, sanksi, dan lain sebagainya. Yang jelasnya pengawas tidak punya kewenangan untuk memberikan tindakan korektif tersebut. Gitu. Nah, kalau tidak ada masalah, maka proses pengawasannya itu sudah selesai dilakukan oleh tim pengawas tadi. Nah, ini ya, lagi-lagi ini teman-teman tabel input, proses, dan juga output ya. Ini saya kira teman-teman udah paham maksudnya apa, karena dari tadi kita ketemu terus ya dengan tabel ini. Berarti kalau pengawasan, itu inputnya tentu saja dokumen persiapan ya, kontrak, personil, dan lain sebagainya. Proses pengawasan ya tadi, diawasi di lapangan, atau ada rapat koordinasi dengan PPK, dengan tim persiapan, ya, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan.
Dan output dari pengawasan itu tentu saja laporan pengawasan ya teman-teman, seperti itu. Ini bentuk laporan swakelola, pengawasan swakelola sudah ada lengkap di model dokumen swakelola dan sanksi-sanksi dalam pelaksanaan swakelola. Kalau tipe 1 itu sanksinya pembatalan sebagai penyelenggara swakelola. Sanksi ini dapat dikenakan kepada penyelenggara swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap penyelenggara swakelola gitu. Penilaian PPK terhadap penyelenggara swakelola itu dapat berdasar atas penilaian si PPK dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, misalnya nih tim tim pengawas misalnya, dia mengawasi tetapi dia menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah sesuai 100% seperti kontrak. Padahal ketika PPK cek di lapangan, wah ternyata tidak sesuai di situ. Nah, setelah dicari tahu, oh ternyata tim pengawas ini menerima misalnya bayaran gitu ya, menerima apa ya istilahnya fee ya semacam itu dari si pelaksana swakelola gitu. Nah, ini si PPK akan melaporkan ya kepada PA-KPA gitu, akan mengusulkan sanksi itu, PA-KPA akan menetapkan sanksi. Apakah kalau sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tipe 1 ini pelaksananya tim penyelenggaranya semua ya pegawai teman-teman di instansi tersebut, berarti sanksi yang dikenakan itu berdasarkan aturan ya, disiplin ASN, ada sanksi teguran, lisan, tertulis gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk tipe 2 dan tipe 3, sanksi juga tipe 4 ya, sanksi pembatalan sebagai pelaksana swakelola. Kalau tipe 2, 3 ini sanksi dapat dikenakan kepada penyelenggara swakelola sama kayak tadi, atas adanya pelanggaran yang dilakukan dan penilaiannya dilakukan oleh PPK ya, terhadap dilakukan berdasarkan penilaian PPK mandiri ataupun berdasarkan laporan dari tim pengawas. Dan pengenaan sanksinya berbeda dengan yang tipe 1. Jadi tipe 2, tipe 3, tipe 4 di sini pengenaan sanksinya itu tercantum di dalam kontrak teman-teman. Seperti itu. Dan ketika swakelola itu sudah selesai dilaksanakan, itu akan dilakukan pemeriksaan tadi, kemudian dilanjutkan dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk ke semua tipe swakelola ini, tim pelaksana akan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui tim pengawas. Gitu. Nah, nantinya PPK ya akan melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan BAST, teman-teman. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK ini ya setelah dilakukan pemeriksaan dulu oleh tim pengawas. Berarti PPK ketika menerima pengajuan untuk serah terima dari pelaksana swakelola, maka PPK akan menugaskan tim pengawas untuk periksa dulu di lapangan. Kalau sudah sesuai, baru si PPK-nya turun untuk serah terima dengan BAST. Seperti itu prosesnya, teman-teman. Dan untuk pengelolaan serah terima ini, input, proses, output, saya kira juga sudah jelas. Untuk input berarti bahan data ya dalam melakukan serah terima, artinya harus ada dulu laporan pengawasan, harus ada dulu laporan, ada berita acara hasil pemeriksaan dari si pengawas tadi. Kemudian proses dalam melakukan serah terima itu didahului dengan pemeriksaan dulu gitu kan. Pemeriksaan dulu oleh tim pengawas, kemudian dilanjutkan dengan serah terima ya pakai BAST. Dan output dari serah terima itu cukup jelas ya teman-teman, ada berita acara hasil pemeriksaan dan juga berita acara serah terima. Untuk contoh dokumen BAST seperti ini, BAHP juga seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Dan untuk materi swakelola itu sudah selesai ya. Lumayan panjang ya untuk materi swakelola ini. Mungkin ada yang ingin bertanya di sini, teman-teman, silakan. Kalau izin Bu,
Kalau swakelola itu PPN PPH bagaimana Bu? Tidak dihitungi? Gimana tadi? Maaf ya, di sini lagi hujan, kurang Iya. kedengaran. Anu PP Bu, ya, PPN dengan PPH Bu kalau swakelola. kalau swakelola. Nah, kalau swakelola itu, kalau sekarang sudah ada komponen PPN dan juga PPH. Oh ya. Ya. Di Hmm. yang penyedia, RAB penyedia itu kan nggak ada PPH ya, hanya ada PPN di situ. Iya. Tapi kalau swakelola untuk upah itu ada PPH, untuk barang itu ada PPN-nya seperti itu. Oh, berarti kalau upah ada PPH-nya, kalau barang PPN saja Bu. Iya betul. Oh ya. Ya, makasih Bu. Ah, ah. Oke, Mbak Lia sama Mas Artos gimana untuk I- swakelola ini? Izin Bu, saya ingin menanyakan terkait SK. Hmm, Pesta, SK, SK. Oh ya, sorry Mbak, di iya, hujan boleh dikerasin dikit? iya Bu siap. Jadi Bu, yang mengcreate SK tenaga pendukung itu apakah KPA atau PPK? Oh oke. Untuk SK, tim pendukung, tim pengelola kontrak ya. Iya Bu, Nah, kalau tim pengelola kontrak, kita lihat lagi ada honorariumnya atau tidak gitu. Karena kemarin, misalkan ada Bu. misalkan ada, kalau Iya. ada, dia harus yang menetapkan PA ya, karena itu salah satu kewenangan PA kemarin ya, apa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran gitu kan, pengeluaran anggaran belanja negara ataupun daerah gitu. Dalam hal ini pembayaran honorarium. Jadi harus sepengetahuan si PA gitu, maka PA yang akan menetapkan SK tersebut. Tapi kalau tidak perlu honor, berarti cukup PPK saja. Beda Oh halnya begitu. dengan PPK di APBN ya, karena PPK APBN itu seingat saya sampai tahap pembayaran ya Nah teman-teman. itu dia Bu, maksudnya Ah, PBN. Karena kalau kami kan APBN tuh anggarannya bukan APBD. iya, kalau APBN itu ke PPK karena PA-nya itu kan menteri ya, kalau APBN ya. Bukan cuma KPA sih sebetulnya kan kalau KPU itu kan PA-nya kan Sekretaris Jenderal KPU RI. Nah, Hmm, terus PA-nya Sekjen hmm, kan, terus KPA-nya itu Satker, Sekretaris KPU Kabupaten Kota. Kepala Satker ya. Iya, betul, Kepala Satker. Kalau saran saya sih ke Kepala Satker ya. Oh, Gitu. sebaiknya gitu ya, Nah, Bu ya. Lebih baik ya, KPA-nya saja ya. Beda halnya kalau yang kementerian ya. Tapi sebenarnya kalau kalau APBN itu sebenarnya PPK itu sampai dengan ranah pembayaran. Tapi kita kembali lagi ke kewenangan PA KPA tadi kan, yang punya kewenangan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaran gitu ya, yang berkaitan dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran gitu anggaran belanja baik APBN maupun APBD itu ada di PA ya PA dan bisa dilimpahkan kepada KPA, maka kembali ke tugas tadi itu sebaiknya ditandatangani oleh PA ataupun KPA seperti itu. Itu Bu, kalau misalnya kita kan melaksanakan tipe swakelola tipe 1 nih, terus mengambil narasumber dari OPD lain. Nah, apakah itu perlu SK atau cukup surat tugas atau gimana Bu? Jadi swakelola tipe 1 tapi ada tenaga ahli dari luar gitu. Iya, betul. Hmm. Narasumber misalnya. Nah, kalau seperti itu, SK tim itu nggak perlu pakai yang tenaga ahli narasumbernya. Narasumbernya itu karena nggak pakai kontrak, biasanya itu SPG-nya ada surat undangan ya, semacam itu. Surat undangan untuk menjadi narasumber. Biasanya juga setelah ada surat undangan disusul dengan surat tugas, semacam itu. Itu SPG untuk swakelola tipe 1 yang menggunakan tenaga ahli dari luar. Misalnya narasumber ya, seperti itu Mbak Lia. Oh, gitu ya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Lia. Kalau Mas Artos ada pertanyaan, Untuk sementara belum ada, Bu Dila. aman ya. Oke.
Untuk buku kerjanya apakah udah diisi sampai dengan swakelola? Sudah, Bu. Oh, sudah. Mbak Lia udah selesai sampai swakelola. Untuk Sudah Mas karena Arif, ikut emosi, Bu. oh, mantap. Ini MOC ini sampai tanggal berapa, Mbak Lia? Sampai bulan depan, September. Ah, oke, masih panjang ya. Nah, ini kalau Mas Arif sama Mas Artos udah diisi belum? Baru sampai spek, Bu. Baru baru buku kerja perencanaan ya. Iya, Oke. Bu. Iya. Kalau Mas Artos Belum, Bu. belum. Oke, teman-teman. Nah, tadi saya ngecek ke Mbak Nanda ya, Mbak Isadora, karena beliau yang dapat tugas dari The Sky untuk melakukan pembimbingan buku kerja, tapi saya insya Allah juga ada di kelas itu nanti. Beliau saat ini masih sakit ya, suaranya itu hilang. Tadi saya telepon dia, emang suaranya hilang, teman-teman. Nah, jadi sambil kita menunggu Mbak Isadoranya siap, teman-teman, karena masih lama ya untuk batas emosinya di situ sampai bulan depan. Sehingga teman-teman mungkin kita kasih kesempatan dalam 3 hari ke depan untuk menyelesaikan buku kerjanya. Kalau buku kerjanya sudah selesai, teman-teman bisa japri ke saya untuk saya lanjutkan ke Mbak Nanda. Dan kita akan jadwalkan untuk pembahasan buku kerja. Jadi masing-masing peserta akan presentasi dulu buku kerjanya, kemudian akan dikoreksi oleh Mbak Nanda di situ. Seperti itu ya teman-teman untuk kelanjutan kelas kita. Dan nantinya, ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan, teman-teman akan saya kasih, saya akan menyusun soal tryout ya teman-teman untuk UKOM PPK tipe C, dan itu bisa teman-teman gunakan ya untuk latihan gitu ya, latihan dalam mempersiapkan UKOM PPK tipe C nanti. Dan itu akan kita bahas insya Allah di Sabtu depan ya teman-teman. Karena hari Senin sampai Jumat itu saya ada kelas di PBJT level 1. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di Sabtu depan. Seperti itu ya teman-teman. Ya, baik, Bu. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan diskusi di dalam grup ya, teman-teman. Walaupun kelas pembahasan ini udah selesai, tapi kita masih bisa berdiskusi di grup sambil kita menunggu untuk sesi Zoom pembahasan buku kerja. Terima kasih buat semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman dimudahkan juga dalam penyusunan buku kerja dan bisa lulus emosi ini dengan baik, dan teman-teman bisa nanti diundang oleh LKPP untuk mengikuti UKOM yang level 2 ya untuk PPK tipe C. Diharapkan mendapatkan hasil yang baik ya dengan sesuai dengan passing grade yang ada, mencapai passing grade yang ada, bahkan melebihi passing grade tersebut. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga kita semua selalu sehat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.